Kembali di Ais Pagi, pemirsa nekat menerobos palang pintu perlintasan kereta api, anggota DPRD Kabupaten Kendal, Jawa Tengah meninggal dunia tertabrak kereta api. Iya, dan ini korban yang sedang bersepeda tertabrak kereta api Joglo Semarkerto. Anggota DPRD Kendal, Jawa Tengah dari Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Thohir meninggal dunia karena tertabrak kereta api Joglo Semarkerto pada Sabtu siang. Kerabat histeris saat melihat korban tak sadarkan diri di rel kereta api. Menurut petugas perlintasan, korbannya sedang bersepeda menerobos palang pintu kereta yang sudah tertutup. Diduga korban tidak mengetahui akan ada dua kereta yang melintas hampir bersamaan. Sejumlah saksi mata sudah meneriaki korban namun tidak terdengar. Ada kereta dua double dari barat dan timur. Kereta barat lewat duluan, langsung orang itu terobos dan kereta dari timur pun muncul, Pak. Lalu terjadilah tabrakan. Padahal sudah ditutup palang pintunya ya? Palang sudah semua. Oh, tapi dia tetap nerobos? Iya. Muhammad Thohir sempat dibawa ke Rumah Sakit Darul Istiqomah Kaliwungu, namun nyawanya tidak tertolong. Menurut dokter, Thohir sudah meninggal dunia saat akan ditangani petugas kesehatan. Itu karena cedera kepala berat, pasien sampai sini sudah tidak ada, gitu, sudah meninggal dunia, gitu. Jam berapa kira-kira Bu itu tadi masuk? Kita nyatakan meninggal jam 9.45 tadi, Pak. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Sepeda korban diamankan sebagai barang bukti, sementara jenazah korban usai divisum kemudian dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan. Polresta Banyuwangi berhasil mengungkap kasus sindikat peredaran uang asing palsu. Ya, tak tanggung-tanggung pemirsa, barang bukti uang palsu yang disita cukup fantastis mencapai 2,8 triliun rupiah. 10 pelaku berhasil diringkus dan 2 pelaku lainnya masih diburu polisi. Uang asing dalam berbagai pecahan ini disita dari 10 orang tersangka yang berhasil ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyuwangi. Barang bukti uang asing palsu ini merupakan pecahan dolar Amerika, Kanada, Hong Kong, Yuan Cina, Ringgit Brunei, Real Brazil, serta pecahan rupiah. Bila ditotal, uang ini jika dikurskan dalam pecahan rupiah nilainya mencapai 2,8 triliun rupiah. Barang bukti ini merupakan hasil transaksi dari sindikat pelaku pengedar uang palsu antar kota dan provinsi. Mereka ditangkap di 5 kabupaten kota berbeda di Jawa Timur, salah satunya di Banyuwangi. Pengakuan dari pelaku rencananya uang dolar palsu ini akan diedarkan di sejumlah kota yang dilalui para tersangka, yakni di seluruh Pulau Jawa dan Bali, serta sejumlah kota besar lainnya. Di mana kegiatan ini adalah kegiatan yang simultan dan merupakan satu rangkaian sebuah kegiatan ini, dan sementara pengembangan kepada DPO yang lainnya, 2 DPO yang di luar kota, ya, sementara kita kembangkan untuk mencari tahu siapa pembuat, ya, kemudian bendanya diambil dari mana, bahannya ini, sampai dengan di mana percetakannya. Nah, kita berusaha untuk mengungkap itu. Kini para tersangka masih terus menjalani pemeriksaan untuk mengembangkan kasus ini guna mengungkap asal dan tempat pembuatan uang palsu tersebut. Termasuk mengungkap dan melacak 2 tersangka lainnya yang kini dinyatakan sebagai DPO. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, seluruh tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Berpura-pura menjadi tamu dalam acara pernikahan, seorang ibu rumah tangga kedapatan mencuri uang jutaan rupiah. Iya, dan pelaku ditangkap keluarga penyelenggara pesta pernikahan. Ibu rumah tangga asal Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ini tidak berkutik setelah tertangkap tangan mencuri uang tunai jutaan rupiah di acara pesta pernikahan. Pelaku nekat mencuri pada acara pernikahan dengan berpura-pura menjadi tamu. Saat beraksi, pelaku memanfaatkan kondisi acara yang ramai. Pelaku menyelinap masuk ke kamar pemilik rumah dan menggasak uang tunai senilai Rp2.544.000. Aksi pelaku terbongkar setelah salah seorang keluarga pengantin masuk ke kamar dan melihat tasnya digeledah pelaku. Keluarga itu menghadiri acara pengantin.
Ternyata setelah di dalam kamar dia, karena sementara itu punya anak kecil menyusui, melihat ada orang masuk di kamar sebelah. Setelah dicek, ternyata tasnya itu orang yang tadi menyusui yang digeledah, diambil uangnya. Pelaku saat ini dibawa ke Mapolsek Soreang, Kota Parepare untuk diproses lebih lanjut. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Iksan Ansari, iNews melaporkan. Sekelompok pemuda berjoget TikTok mengenakan seragam SD di Situbondo, Jawa Timur ditangkap polisi. Ya, ini di hadapan personil polisi, pemirsa, pelaku meminta maaf kepada masyarakat karena telah mengganggu ketertiban. Aksi nekat sejumlah pemuda berjoget TikTok di tengah jalan Pantura Situbondo berujung di kantor polisi. Dianggap meresahkan dan mengganggu ketertiban umum, polisi menciduk keempat pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Di hadapan polisi, para pelaku asal Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso ini menyatakan aksi joget mereka hanya sebatas konten hiburan semata. Dan kita ajak ke sini untuk lakukan pembinaan karena video itu dibuat di jalan raya, walaupun itu dalam keadaan traffic light warnanya merah, posisi kendaraan berhenti, tapi tetap membahayakan pengguna jalan yang lain dan membahayakan untuk para pemuda itu sendiri. Polisi meminta agar konten video yang viral dihapus dari media sosial masing-masing pelaku. Seluruh pelaku juga berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan meminta maaf pada masyarakat. Kami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan apabila kami meninggali, kami siap untuk diproses hukum yang berlaku. Polisi mengimbau agar warga tidak mencontoh perilaku pemuda-pemuda ini karena selain berbahaya, berjoget di tengah jalan juga melanggar undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Pagi. Saya Arlisa Hadi. Dan saya Pram Senjaya, pemirsa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan, selamat pagi dan sampai jumpa.